MISEF 2023 merupakan position paper. Position paper adalah publikasi yang menyajikan pendapat tentang suatu masalah untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat yang disampaikan valid dan layak untuk dipertimbangkan. Position paper digunakan oleh organisasi untuk mengkomunikasikan keyakinan dan rekomendasi secara resmi. Isi dari MISEF 2023 dapat dibagi menjadi 10 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama adalah an introduction. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama tentang EV dan MISEF. Yang kedua tentang apa itu MISEF dan apa itu yang tidak termasuk dalam MISEF. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggunakan MISEF 2023. Extracellular vesicles merupakan vesikel atau kargo yang dilingkupi oleh lipid bilayer. Partikelnya berukuran nano hingga mikrometer. Keberadaannya berasal dari pelepasan semua jenis sel. Extracellular vesicle memiliki molekul dan struktur yang heterogen. Ada banyak sekali yang belum diketahui oleh peneliti mengenai extracellular vesicles ini. Oleh karena itu, masih banyak penemuan yang harus dilakukan, baik itu pada tingkat dasar biologi, pada tingkat penemuan atau pengembangan biomarker, serta untuk aplikasi terapeutik. Kompleksitas ini juga yang menimbulkan tantangan pada setiap tahap studi extracellular vesicles, mulai dari definisi dan pengkategorian hingga pemisahan, karakterisasi, rekayasa, dan aplikasi klinis. Oleh karena itu, MISEF di sini bertujuan untuk membantu semua praktisi penelitian dan aplikasi extracellular vesicle untuk mengikuti best practice pada setiap pertanyaan dan indikasi spesifik yang terkait dengan extracellular vesicles. MISEF 2023 memberikan rekomendasi dan panduan studi terkait extracellular vesicles untuk membuat desain penelitian dan pelaporan hasil penelitian berdasarkan kriteria dan pedoman yang ditetapkan oleh 2 MISEF sebelumnya. MISEF dibuat oleh the International Society for Extracellular Vesicles atau disingkat ISEF. ISEF didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk meningkatkan penelitian extracellular vesicles secara global. Saat ini, ISEF telah menjadi perkumpulan profesional terkemuka bagi para ilmuwan dan dokter yang terlibat dalam studi dan penggunaan extracellular vesicles. Kegiatan yang diselenggarakan oleh ISEF diantaranya ada pertemuan tahunan, workshop, review jurnal, belajar secara online, dan bekerja sama dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu, ISEF memiliki peran untuk mendorong pengembangan dan penyebaran pedoman best practice dan pertimbangan ilmiah. MISEF yang dipublikasikan sudah ada 3. Yang pertama adalah pada tahun 2014. Yang kedua adalah tahun 2018. MISEF terbaru yaitu yang ketiga adalah MISEF 2023. Kolaborator publikasi MISEF terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada MISEF 2014 ada 10 kolaborator. MISEF 2018 meningkat menjadi 380. Dan MISEF 2023 ini ada lebih dari 1.000 kolaborator. Tepatnya ada 1.051 kolaborator atau co-authors dari 53 negara. Sayangnya Indonesia belum termasuk dalam 53 negara tersebut. Padahal tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah ikut menjadi kolaborator. Apa saja perkembangan MISEF dari 2014 hingga 2023? Pada MISEF 2014 berfokus pada ketangguhan dalam melakukan analisis extracellular vesicles. MISEF 2014 merekomendasikan bahwa penelitian dengan extracellular vesicles harus melakukan karakterisasi umum, termasuk deteksi protein transmembran dan luminal, depresi protein yang berasal dari sel atau ekstrasel, serta melakukan kuantifikasi dan karakterisasi single particle. MISEF 2018 memberikan penilaian yang lebih mendalam dan kritis terhadap metode yang digunakan. MISEF 2018 memberikan panduan tambahan dalam 6 bidang, yaitu nomenklatur atau tata nama, koleksi dan pra-pemrosesan cairan untuk ekstraksi extracellular vesicles, penyiapan dan pemekatan extracellular vesicles, karakterisasi, studi fungsi, dan pelaporan.
Sebagian besar atau keseluruhan pedoman MySafe 2018 masih valid hingga saat ini. MySafe 2023 menyempurnakan poin-poin dari MySafe 2018 dengan menambah rekomendasi dan panduan untuk bidang baru yang dikembangkan, menyampaikan pedoman-pedoman best practice dan pertimbangan ilmiah. Juga terdapat rekomendasi dari para pakar untuk masing-masing topik. Pedoman-pedoman best practice dan pertimbangan ilmiah diantaranya dapat kita lihat pada tabel 1. ISAF memiliki subkomite bernama the ISAF Rigor and Standardization yang bertugas untuk merumuskan, merekomendasikan, dan membuat pedoman extracellular vesicles untuk masing-masing bidang. Secara umum, kegiatan dan rekomendasi ISAF memiliki tujuan untuk meningkatkan ketelitian, reproduktivitas, dan transparansi dalam penelitian extracellular vesicles. Tujuan dari dokumen MySafe ini adalah untuk membantu para praktisi di semua bidang penelitian dan aplikasi extracellular vesicles untuk menerapkan atau mengembangkan best practice untuk setiap sumber, jenis, pertanyaan penelitian, atau aplikasi extracellular vesicles. Seperti informasi yang disampaikan di awal bahwa MySafe merupakan position paper yang merupakan publikasi yang menyajikan pendapat tentang suatu masalah. Dalam hal ini adalah pendapat para pakar-pakar extracellular vesicles yang tergabung dalam organisasi ISAF. Oleh karena itu, mungkin pada MySafe sebelumnya, 2014 dan 2018, ada banyak salah kaprah untuk menanggapi MySafe ini, maka di MySafe 2023 dibuat batasan-batasan yang membuat statement tentang apa itu MySafe untuk bagaimana cara menggunakan MySafe. Jadi di sini ada subbagian yang menginformasikan apa itu MySafe dan MySafe itu bukan merupakan apa. Merupakan apa sajakah MySafe itu? Yang pertama, MySafe merupakan pengantar penelitian. Yang kedua, MySafe merupakan rangkaian rekomendasi untuk meningkatkan ketangguhan, reproduktibilitas, dan transparansi selama perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Yang ketiga, MySafe merupakan alat untuk membantu reviewer dan editor melalui pengetahuan yang mereka miliki dalam menilai kelebihan dan kelemahan proposal pendanaan, abstrak, dan naskah yang terkait dengan extracellular vesicles. Yang keenam, MySafe merupakan indikasi konsensus atau kesepakatan di bidang extracellular vesicles yang ada saat ini, karena ada beberapa penelitian yang masih memiliki area ketidakpastian dan pertumbuhan. Oleh karena itu, kesepakatan MySafe 2023 bisa saja tidak valid di masa yang akan datang. Yang ketujuh, MySafe relevan untuk penelitian dan aplikasi translasional dan klinis, termasuk produksi dan evaluasi awal untuk terapeutik. Yang kedelapan, MySafe berlaku untuk segala jenis penelitian dan aplikasi extracellular vesicles, tidak hanya yang dari mamalia. Walaupun banyak contoh yang diberikan dalam MySafe adalah dari mamalia, namun prinsip dasarnya berlaku untuk semua sumber extracellular vesicles. Sekarang, apa saja yang tidak termasuk dalam ranah MySafe? Yang pertama, MySafe bukanlah sebuah panduan yang bersifat satu untuk semua, juga bukan merupakan daftar periksa mengenai apa yang perlu dilakukan dan tidak. Juga bukan merupakan pengganti pertimbangan oleh ahli. Tidak ada teknik atau platform yang secara mutlak diperlukan atau dilarang oleh MySafe. Sebagai contoh, MySafe tidak pernah mewajibkan penggunaan penanda tertentu. Yang disarankan dalam MySafe ini adalah peneliti dapat menunjukkan adanya protein transmembran saat mengidentifikasi adanya extracellular vesicles. Namun, tidak pernah mewajibkan label apa yang wajib digunakan untuk mengidentifikasi protein transmembran tersebut. Teknik dan target yang dipilih harus sesuai dengan tujuan, cocok untuk sistem eksperimen, sesuai dengan keseluruhan MySafe, dan dilaporkan dengan benar. Sebagai catatan, tidak ada kelompok penelitian yang memiliki akses ke semua teknik dan platform yang disebutkan dalam MySafe. Sehingga kita tidak diwajibkan untuk menggunakan semua teknik yang disarankan dalam MySafe. Kita juga masih boleh menggunakan teknik yang tidak disebutkan di dalam MySafe, asalkan teknik dan target yang kita pilih sesuai dengan tujuan. Yang kedua, MySafe bukanlah hambatan untuk inovasi.
Saat mengenalkan teknik baru, ada kemungkinan beberapa aspek tidak sesuai dengan MySafe. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa MySafe bukanlah mandat yang absolut. Ada pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan jika memang diperlukan. MySafe tidak boleh menghambat inovasi. Namun, dalam hal ini MySafe menginformasikan bagaimana teknik inovatif tersebut disajikan dan divalidasi. Yang ketiga, MySafe tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mencegah publikasi atau pendanaan proyek tertentu. Sebagaimana MySafe tidak boleh menghambat inovasi, MySafe juga tidak boleh digunakan untuk menghalangi publikasi penelitian. Misalnya, studi eksosom dan ektosom yang tidak membuktikan biogenesis, atau laporan extracellular vesicle tanpa karakterisasi keseluruhan. Hal ini tidak disarankan oleh MySafe, namun bukan berarti bisa menjadi alasan untuk mencegah adanya publikasi karena hal ini. Yang keempat, MySafe bukanlah kumpulan kutipan yang bersifat komprehensif, yang masing-masing mewujudkan rekomendasi MySafe. Dokumen MySafe ini bukan tinjauan literatur atau ringkasan. Hanya sebagian literatur extracellular vesicle yang dikutip di sini, dan setiap kutipan dibuat untuk tujuan tertentu. Kutipan di MySafe tidak berarti dukungan terhadap laporan, tim penulis, jurnal, atau penerbit oleh iSafe. Juga tidak menunjukkan keutamaan atau kesempurnaan penelitian yang dikutip. Beberapa penelitian yang dikutip mungkin mengandung aspek yang tidak sesuai dengan rekomendasi MySafe. Selain itu, ada banyak sekali penelitian bagus yang tidak dikutip dalam dokumen ini. Secara singkat, semangat untuk memenuhi pedoman MySafe ini dapat diwujudkan dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, istilah apa yang Anda gunakan dan apa maksudnya? Yang kedua, dari apa atau di mana Anda mendapatkan extracellular vesicles? Yang ketiga, bagaimana Anda memisahkan, memekatkan, mengkarakterisasi, dan menyimpannya? Yang keempat, seberapa yakin Anda dapat menghubungkan suatu fungsi atau biomarker ke extracellular vesicle dibandingkan ke komponen lainnya? Yang kelima, sudahkah Anda berbagi data dan melaporkan metode dengan cukup rinci, sehingga orang lain dapat mereplikasi atau mereproduksi hasil Anda? Bagaimana menggunakan MySafe 2023 ini? MySafe 2023 dimaksudkan untuk membantu semua peneliti extracellular vesicles atau EV, baik itu peneliti yang baru memulai hingga yang lebih berpengalaman yang ingin memahami keadaan terkini dan atau ingin memahami permasalahan mutakhir yang dihadapi oleh komunitas EV. Nomenklatur atau tata nama yang ada pada bagian 2 berlaku untuk semua studi EV. Bahasa yang jelas dan konsisten akan membantu memastikan bahwa hasil dapat dimengerti dan dapat dibandingkan. Bagi mereka yang baru mengenal penelitian EV, bagian 3 hingga 5 adalah bagian penting yang masing-masing mencakup pertimbangan minimum untuk pengumpulan atau pemrosesan sampel, metode pemisahan EV, dan karakterisasi EV. Bagian 6 hingga 9 memberikan panduan khusus mengenai teknik lebih lanjut untuk karakterisasi EV, seperti pendekatan untuk memodulasi pelepasan dan serapan EV, studi fungsional EV, dan analisis EV secara in vivo. Bagian ini memberikan informasi terkini untuk mendukung keputusan yang tepat, namun sebagian besar tidak memberikan rekomendasi secara spesifik. Informasi dan pedoman yang disajikan dalam MySafe 2023 mendorong ketelitian, reproduktivitas, dan transparansi dalam ilmu pengetahuan EV, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh eksperimen yang dilakukan dan informasi yang dilaporkan.